Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bu Laras dan Pak Yusuf. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas besar kami, yaitu terkait identifikasi elemen-elemen perancangan kota pada kawasan CBD, yaitu Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Priyatama Febrianur Rahman, NRP 1095. Saya Sanila Sasabila dengan RP akhir 1101. Saya Aurelia Nashwa Safitri dengan NRP akhir 1110. Saya Diandra Anastasia Laisa, NPR 1117. Oke, di sini pembahasannya akan dibagi menjadi tiga, yaitu terkait pendahuluan, analisis, dan kesimpulan dan rekomendasi. Oke, yang pertama masuk pada pendahuluan. Jadi sebelum kami melakukan identifikasi terkait elemen perancangan kota di kawasan CBD, kita harus mengetahui dulu elemen perancangan kota menurut Shirvani 1985 merupakan bagian dari proses perencanaan yang berhubungan dengan kualitas lingkungan fisik kota sebagai kelanjutan urban planning. Jadi menurut Shirvani ini terdapat 8 elemen urban design. Yang pertama itu ada tata guna lahan, yang kedua ada sirkulasi parkir, jalur pejalan kaki, penanda, bentuk dan bangunan massa, ruang terbuka hijau, pendukung aktivitas dan pelestarian. Jadi koridor Jalan Tunjungan merupakan kawasan CBD di kota Surabaya yang memiliki nilai historis dan simbolis yang tinggi. Oleh karena itu, di sini penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah elemen-elemen perancangan kota sebagai penunjang kawasan CBD di koridor Jalan Tunjungan. Oke, selanjutnya terkait metodologi. Untuk lokasi studi yang kami pilih adalah kawasan CBD pada Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Dan metode analisisnya itu ada tiga, yaitu analisis deskriptif, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis setiap elemen perancangan kota berdasarkan kategori Sylvani. Kemudian yang kedua adalah analisis potensi dan masalah, di mana eh, ini merupakan penilaian terhadap elemen-elemen yang mendukung ataupun menghambat pada kawasan koridor Jalan Tunjungan Surabaya. Dan selanjutnya adalah analisis faktor pembentuk, yaitu mengidentifikasi faktor yang ada pada pembentuk identitas, citra, dan karakteristik dari kawasan koridor Jalan Tunjungan. Selanjutnya masuk ke analisis. Yang pertama itu terkait tata guna lahan. Eh, untuk penggunaan lahan di kawasan Jalan Tunjungan ini didominasi oleh perdagangan dan jasa dan sedikit jalur hijau. Di sini dapat didefinisikan bahwa eh, kawasan Jalan Tunjungan ini sudah sesuai dengan fungsi kawasannya atau penggunaan lahan ini sudah sesuai dengan fungsi kawasan, yaitu kawasan CBD di mana diisikan oleh eh, fungsi perdagangan dan jasa. Nah, kekurangannya adalah masih kurangnya zona hijau di eh, koridor Jalan Tunjungan ini, di mana harapannya ke depannya itu dapat ditambahkan untuk zona hijau nantinya. Yang kedua adalah terkait bentuk massa bangunan. Eh, Bangunan di kawasan koridor Jalan Tunjungan ini didominasi oleh bangunan bergaya arsitektur kolonial, di mana bentuk bangunan ini banyak dipengaruhi oleh masa kolonial Belanda. Nah, gaya bangunan eh, kolonial Belanda ini menjadi salah satu keunikan dari kawasan Jalan Tunjungan ini yang dapat menarik banyak eh, minat dari masyarakat untuk datang ke kawasan Jalan Tunjungan ini. Lanjut ke analisis berikutnya, itu adalah sirkulasi dan juga parkir, di mana kondisi existing yang ada, sistem sirkulasi di Jalan Tunjungan ini menggunakan sistem satu arah, di mana eh, kendaraan hanya bisa eh, start dari arah Siola, kemudian keluar sampai ke arah Gubernur Suryo. Dan lanjut, parkir yang dilakukan, yang terdapat di Jalan Tunjungan ini merupakan sistem parkir terpusat dan juga on-street parking, di mana sistem parkir terpusat yang resmi yang ada di Jalan Tunjungan ini hanya terdapat satu, dan juga sisanya itu
parkir ilegal dan juga parkir di pinggir jalan. Kemudian setelah kita melakukan analisis, didapatkan bahwa jalan Tunjungan ini memiliki kemudahan akses, di mana karena letaknya itu di tengah kota, maka akses untuk menuju ke jalan Tunjungan ini sangat mudah. Di sisi lain, karena jenis parkir yang terdapat di jalan Tunjungan ini masih kurang efektif, didapatkan gangguan fungsi ruang terbuka akibat dari on-street parking ini. Lanjut, ini merupakan analisis ruang terbuka hijau, di mana kondisi existing yang ada di jalan Tunjungan ini terdapat ruang terbuka hijau privat, terus ruang terbuka hijau jalur hijau, dan juga ruang terbuka non hijau, yang di mana setelah melakukan analisis didapatkan bahwa fungsinya itu hanya terbatas ruang terbuka hijau saja, di mana tidak ada eh, rekreasi di dalamnya ataupun ruang sosial yang dapat difungsikan di dalam ruang terbuka hijau sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke jalur pejalan kaki. Nah, jadi jalur pejalan kaki pada kawasan koridor Jalan Tunjungan ini eh, kondisi eksisinya itu sudah sangat lebar dengan lebar 4 meter di depannya si Hotel Majapahit dan di seberangnya itu 5,9 meter. Nah, jalur pedestrian atau jalan pejalan kaki ini di kawasan koridor Jalan Tunjungan ini juga sudah minim kerusakan dan materialnya sudah bagus. Akan tetapi terdapat masalah utama yaitu fasilitas pendukung fasilitas pendukung untuk difabel itu tidak menyeluruh dan kurangnya RTH. Hanya terdapat tanaman-tanaman di pinggir jalan. Nah, em, jalur jalan kaki juga sudah dilengkapi dengan area duduk-duduk dan penerangan yang cukup. Selanjutnya kita masuk ke pendukung aktivitas. Nah, pendukung aktivitas pada kawasan koridor Jalan Tunjungan ini memiliki beberapa pendukung aktivitas. Yang pertama itu berupa kafe, penjual bunga, ada area foto booth, kuliner malam, dan serta pedagang kaki lima. Eh, tetapi terdapat masalah utama yaitu masalah kebersihan dan kemacetan akibat parkir liar di beberapa tempat, akibat pengunjung yang parkir liar ketika ingin mengunjungi si pedagang kaki lima tersebut uh, ada dan masalah utamanya lagi itu adanya kurangnya RTH berupa taman untuk sirkulasi dan interaksi si pengunjung tersebut. Oke, selanjutnya masuk pada elemen penanda. Untuk kondisi existingnya sendiri, penanda di koridor jalan Tunjungan ini terdapat papan penanda jalan, papan rambu lalu lintas, papan nama komersial, dan papan informasi lainnya. Untuk papan penanda sendiri memberikan manfaat yang signifikan untuk pengguna jalan yang kondisi existingnya saat ini sudah dapat dilihat dan dibaca dengan jelas. Akan tetapi pada analisis yang telah kami lakukan, masih terdapatnya papan informasi yang susah untuk diakses di semua lapisan elemen masyarakat. Contohnya seperti papan informasi yang harus di-scan atau harus diakses menggunakan ponsel karena berbentuk barcode. Akan tapi penanda di sekitar jalan Tunjungan ini sudah dirancang dengan memperhatikan estetikanya. Selanjutnya yaitu ada elemen pelestarian. Di sini pada kondisi existingnya di Jalan Tunjungan ini sudah terdapat bangunan preservasi yang masih memiliki gaya khas kolonial dan dilestarikan. Untuk bangunan preservasi di Jalan Tunjungan sendiri ada di gedung Hotel Majapahit, kemudian gedung Bank BTN, gedung Bank Niaga, dan gedung kantor BPN yang saat ini digunakan sebagai kantor BPN. Untuk analisisnya sendiri didapatkan bangunan preservasi ini dapat menjadi daya tarik pengunjung karena memiliki nilai historis dan gaya khas yang menarik untuk pengunjung itu datang. Kemudian akan tapi masih terdapat bangunan preservasi yang masih membutuhkan perawatan lebih seperti kantor BPN.
Oke, selanjutnya kita masuk ke outline terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil analisis ini, penerapan elemen perancangan kota menurut Shirvani itu pada Jalan Tunjungan telah memenuhi untuk pengembangan kawasan CBD strategis dan berdaya saing di saing tinggi di kota Surabaya. Nah, analisis elemen-elemen yang telah kita lakukan itu dapat menunjukkan adanya peluang dan hambatan dalam mewujudkan pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, masih diperlukannya upaya-upaya strategis untuk mengintegrasikan elemen secara seimbang agar terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Lanjut ke rekomendasi, yang dimana berdasarkan hasil identifikasi kami dan juga analisis, maka kita dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penambahan ruang terbuka hijau, kedua itu pembuatan sistem parkir yang terpusat, peningkatan kualitas jalur pejalan kaki, penetapan zona khusus bagi pedagang kaki lima, penyediaan informasi bangunan bersejarah dalam bentuk fisik, penambahan rambu dan petunjuk arah, serta pengintegrasian elemen hijau dalam bangunan. Oke, mungkin demikian dari pemaparan yang kami dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.